Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Jurang Penari. Cerita ini ditulis oleh Dio Seta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jurang Penari. Si pengurang dan Ritual pun dilakukan setiap malam purnama. Satu pria dipaksa menari bersamanya. Jika sang pria gagal menahan godanya, maka ia akan menjadi tumbal. Lehernya terjerat selendang, kepalanya terlepas, dan darahnya digunakan untuk memperkuat tubuhnya Samirna. Setelah 10 kepala tumbang, tubuhnya bukan lagi tubuh manusia biasa. Ia menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa mati. Mbak Projo menunduk. Wajahnya tenggelam dalam bayangan lampu minyak. Malam itu saat ritual pamungkas, langit purnama memerah. Bau besi dari darah menyelimuti udara, dan sejak saat itu Nyai Samirna berhenti menjadi manusia. Ia lalu dikirim ke kerajaan musuh dengan tujuan merusak dari dalam. Hanya dengan tubuhnya ia berhasil menjerat raja lawan dan para petinggi kerajaan. Malam demi malam ia menari di atas altar pemujaan, menggoda, menggelitik nafsu sampai semua orang mabuk pesonanya. Hingga puncak pesta di tengah alunan gamelan, Nyai Samirna mengalungkan selendang ke leher seorang pati. Gerakannya luas seolah hanya bagian tarian. Namun dalam satu hentakan, leher pati itu terjerat, kepalanya melayang, tubuhnya terhuyung. Darah menyembur deras membasahi tubuhnya Samirna, dan ia tersenyum. Senyum lebar menakutkan dengan wajah berlumuran darah yang menetes hingga ke dadanya. Semua terdiam lalu pergi untuk percaya. Namun sebelum teriakan keluar, pasukan Raja Timur sudah menyerbu. Pembantaian pun terjadi. Tubuh-tubuh bergelimpangan, darah bercampur dengan tanah. Tapi di tengah kekacauan itu ada pemandangan lebih mengerikan. Nyai Samirna menari di atas mayat. Selendangnya terus mencari leher baru, dan setiap kepala yang terpisah dilempar ke langit seolah ia sedang bermain dengan persembahan. Sejak malam itu kemenangan didapat, tapi bukan karena pasukan, melainkan karena dirinya. Dan sejak saat itu pula namanya Samirna terkubur, diganti dengan satu nama kutukan, Doro Sampur. Sang raja menyembunyikannya di desa terpencil, memberi tumbal setiap bulan purnama agar kekuatannya tetap terikat. Namun ketika raja berganti, perjanjian itu dilupakan. Dan sejak saat itu Doro Sampur mencari tumbalnya sendiri. Orang-orang desa menceritakan bagaimana mereka pernah mengintip pementas saja di sebuah sanggar. Hanya diterangi lampu minyak, Doro Sampur menari bersama seorang pria. Pakaian ditanggalkan satu demi satu hingga tubuhnya yang indah hanya berbalut selendang. Saat pria itu mabuk gairah, selendang berpindah ke lehernya, dan dengan satu tarikan kepalanya terlempar. Darah menyembur membasahi tubuh Doro Sampur yang masih menari. Ia tak menjerit. Ia tertawa lalu mandi dengan darah itu, membiarkan kulitnya berkilau merah. Warga desa lama-lama terbiasa. Mereka tidak lagi histeris. Mereka mulai percaya bahwa mati di tangan Doro Sampur
adalah bentuk pengorbanan suci. Padahal itu hanya kutukan dan semakin lama ia makin haus. Api tunggu berletup, bayangan Mbah Praja di dinding seolah menari. Aku dan Cahaya merinding merasakan ruangan itu semakin sempit. Jadi warga desa yang apa itu juga pengaruh dari sihir Ndoro Sampur? Benar. Aku menatapnya tajam, ada sesuatu yang sejak tadi mengusik pikiranku. Dan Mbah adalah korban Ndoro Sampur yang selamat, bukan? Mbah Praja menoleh perlahan, tatapan matanya berubah lebih dalam, lebih menusuk. Untuk sesaat aku merasa ia bukan lagi seorang kakek rentah, melainkan sesuatu yang asing. Jadi kau bisa menebaknya juga ya? Maksudmu apa, Nan? Sisik ular di tubuh Mbah itu bukan penyakit biasa. Itu jejak perjanjian gaib, kan? Kau menukar tubuhmu demi selamat dari Ndoro Sampur. Mbah Praja menghela napas panjang, lalu dengan gemetar ia membuka sedikit kain di lengannya. Kulitnya retak, bersisik, berkilat pucat seperti kulit ular mati. Saat itu aku terlalu takut untuk mati. Suasana hening. Angin malam merayap lewat celah dinding bambu rumahnya, membawa aroma lembab tanah dan abu dupa. Api tunggu berlutut kecil, menambah kesan seolah ada bisikan halus di sekitar kami. Mbak Praja mulai bercerita. Ia masih muda ketika Ndoro Sampur pertama kali datang ke desanya. Tubuhnya tegap, berani, tapi sama seperti pria lainnya. Hatinya sempat tergoda oleh kecantikan penari bertopeng itu. Bedanya ia selalu berhasil menahan diri, mengingat istri dan anak kecilnya di rumah. Namun pada satu malam, kehidupan Praja berubah selamanya. Ketika semua orang tidur, terdengar ketukan pelan di pintu rumahnya. Praja membuka pintu dan di hadapannya berdiri sosok yang tidak mungkin ia bayangkan. Ndoro Sampur sendiri. Ia mengenakan busana penari, kain sutra tipis yang berkilau diterpa cahaya bulan. Topeng putih menutupi wajahnya, namun begitu pintu dibuka, ia perlahan melepas topeng itu. Wajahnya sungguh indah, nyaris tak nyata. Cantik dengan sorot mata yang mampu melumpuhkan logika. Ndoro, apa yang Ndoro lakukan di sini malam-malam begini? Ndoro Sampur tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang dingin menyentuh pipi Praja. Senyumnya menawan, tapi ada sesuatu yang mencekam di baliknya. Kamu pantas menjadi lelakiku. Degup jantung Praja menggila. Sesaat ia hampir lupa siapa dirinya. Hasratnya bergetar. Tubuhnya berusaha melangkah ke arah perempuan itu. Namun tiba-tiba tangis anaknya terdengar lirih dari kamar. Kesadaran itu menghantamnya. Ia mundur, menahan napas, lalu berkata dengan suara serak, "Saya sudah punya istri dan anak, saya tidak pantas, Ndoro." Ndoro Sampur terdiam sejenak, lalu tersenyum, tapi senyuman kali ini lain, dingin, penuh ancaman. "Ketahuilah, aku ini pencemburu." Ia berbalik melangkah keluar rumah dengan anggun, meninggalkan aroma bunga bercampur amis darah. Malam itu berlalu, tapi bukan tanpa harga. Keesokan harinya, istri dan anak Praja terbangun dengan wajah pucat pasi. Tubuh mereka lemah, seolah darah mereka dihisap semalaman. Setiap kali mencoba keluar rumah, kulit mereka menghintam, melepuh seakan terbakar kutukan. "Pak, aku kenapa ini?" Praja panik meminta pertolongan tetua desa, namun jawaban mereka justru membuatnya nyaris gila. Ndoro Sampur sudah menaruh hati padamu, Praja.
Pilihannya sederhana, jadilah kekasihnya atau ikhlas karena istrimu mati. Wajah para tetua penuh kecemasan. Mereka tahu menolak Doro Sampur sama dengan memanggil maut. Malam itu setelah melihat istri dan anaknya terbaring lemah di ranjang, Projo berlutut di sisi mereka. Dengan mata berkaca-kaca ia berbisik, "Aku tidak bisa membiarkan kalian mati. Hidup bahagialah meski tanpa aku." Ia mencium kening mereka lalu keluar rumah dengan langkah berat. Di alun-alun Doro Sampur menari di atas panggung batu. Ketika melihat kedatangan Projo, senyumnya mereka. "Keputusan yang tepat, kekasihku," katanya manis dengan mengenakan topeng putihnya. Ia menyambut Projo dengan anggun. Tidak seperti pria manapun yang pernah menari bersama dirinya. Malam itu mereka berdua menari dengan indah dengan gerakan yang saling bersahutan. Tubuh mereka bersentuhan, napas mereka saling menderu. Gerakan-gerakan itu memancing birahi pria dan wanita yang menontonnya. Semua pria di sana jelas iri dengan Projo, tapi penonton tidak pernah menebak bahwa gerakan akhir dari tarian itu tidak pernah berubah. Selendang Nyai Sampur dikalungkan di leher Projo, dan saat mereka terbuai dalam nafsu yang membara, Doro Sampur menarik selendang itu sekuat tenaga untuk memisahkan kepala Projo dari lehernya. Tapi selendang menegang, namun leher Projo tidak terpenggal. Kulitnya berubah keras, ditutupi sisik ular. Wajah Doro Sampur berubah, matanya melebar penuh kebencian. "Kau berani-beraninya kau melibatkan dirinya. Kau meminta aku sudah datang. Persyaratan sudah kupenuhi, kau tidak bisa lagi mengutuk keluarga aku." Bodoh, lebih memilih ular buruk rupa itu daripada aku. Kau tidak tahu siapa yang kini mengintai tubuhmu." Projo hanya menunduk lalu berbalik meninggalkan panggung. Malam itu untuk pertama kalinya Doro Sampur gagal membunuh seorang pria. Namun harga yang harus dibayar Projo sungguh mengerikan. Tubuhnya perlahan diambil alih, kulitnya ditumbuhi sisik ular. Urat-uratnya mengeras, matanya sesekali berkilat seperti mata reptil. Ia tidak menua bahwa Projo terus hidup hingga saat ini, menjalani hidupnya dalam kesepian bahkan setelah istri dan anaknya mati dimakan waktu. Dan sejak saat itu, aku dikutuk untuk hidup sampai Doro Sampur sendiri mati, atau sampai aku membunuhnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar, tapi entah mengapa bunyinya seperti ratapan panjang. Aku dan Cahaya terpaku. Kisah itu bukan hanya menyedihkan, tapi juga menakutkan. Ada sesuatu di balik tatapan Mbah Projo yang membuatku yakin sisik itu bukan sekedar tanda, melainkan ancaman. Sebuah pengingat bahwa siapapun yang mencoba menentang Doro Sampur akan selalu kehilangan sesuatu yang lebih besar. Aku dan Cahaya yang mendengar cerita Mbah Projo benar-benar tidak menyangka dengan apa yang terjadi pada orang itu di masa lalu. Melindungi nyawa dengan perjanjian sesat lain seharusnya itu bukanlah solusi. Tapi jika tidak, mungkin nyawa Mbah Projo sudah melayang. Jadi Mbah sengaja menemui kami untuk membantu membunuh Doro Sampur. Membunuh rasanya itu hanya akan membuat dosaku semakin besar saja. Lantas apa, Mbah? Entahlah, sekarang kalian sudah mengetahui siapa Doro Sampur dan apa yang memulai ini semua. Setelahnya kuserahkan pada kalian. Aku dan Cahaya tidak bisa mengulik lebih banyak lagi. Mbah Projo mengizinkan kami untuk beristirahat hingga besok pementasan Doro Sampur diadakan lagi. Dan saat itu aku dan Cahaya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari pementasan itu. Dari kejauhan suara alunan musik gamelan sudah terdengar begitu meriah.
Aku dan Cahyo kini mendatangi pementasan itu dengan lebih siap setelah mengetahui asal-usul mengenai pementasan ini dan asal-usul mengenai Ndoro Sambur. Nan, perasaanku kayak enak. Benar seperti ada sesuatu yang janggal. Tambahku, walaupun mendapati perasaan yang aneh itu, kami tetap melangkah. Dan setelah mendekati kerumunan, tiba-tiba para penonton membuka jalan begitu saja untuk kami menuju sang penari. Ini... Aku bingung dan menatap ke arah warga yang menonton. Namun mereka hanya tersenyum dengan raut wajah yang aneh. Ndoro Sambur sepertinya sudah mengetahui maksud kedatangan kita, Nan. Tidak masalah, sejak awal memang ini kan tujuan kita. Kami melangkah lebih dalam melewati kerumunan manusia yang menatap kami dengan senyuman yang aneh. Di hadapan kami terlihat Ndoro Sambur masih menari dengan luas bersama para penari pengikutnya. Tabuhan gendang semakin cepat saat kami mendekat ke pusat pementasan itu. Suara gong terdengar saat kami sampai di hadapan Ndoro Sambur. Para penari pun berhenti dan Ndoro Sambur kini ada di hadapan kami. Mana benda yang kalian janjikan untuk dikembalikan padaku? Benda yang dijanjikan. Aku mengingat cundrik Srenggono yang aku temukan diambil oleh salah satu pekerja. Aku juga mengingat berjanji mencari benda-benda lainnya yang mungkin diambil oleh pekerja lainnya. Tapi itu semua di zamanku. Bagaimana Ndoro Sambur di zaman ini menagih tentang itu? Maksudnya cundrik Srenggono dan benda yang belum kami temukan. Dengan satu kode gerakan tangan, Ndoro Sambur memerintahkan seorang penari untuk datang dan menunjukkan sebuah benda yang sudah ku kembalikan kepada mereka. Cundrik Srenggono sudah kami terima, mana yang lain? Benda itu benar-benar cundrik Srenggono yang diambil oleh Yusron dan ku kembalikan pada salah satu dari mereka. Kami sedang mencarinya, untuk itulah kami turun ke dasar jurang. Kalian tahu apa yang bisa dilakukan orang-orang yang mengambil pusaka kami para penari? Kami tahu. Karena itulah kami mencari benda itu agar tidak disalahgunakan oleh manusia. Tunggu Ndoro, bukankah ini di masa lalu? Bukankah cundrik dan benda-benda itu diambil dari zaman kami? Aku tidak pernah ada di zaman itu, Caca Bagus. Aku selalu ada di zaman ini, menari dan terus menari. Tapi para setan penari itu mengatakan bahwa kau adanya penguasa jurang penari. Jika kau ada di zaman ini, siapa yang mengaku sebagai Ndoro Sambur di zamanku? Tidak ada. Aku menguasai jurang itu dari zaman ini. Aku benar-benar tidak mengerti dengan ucapan Ndoro Sambur. Saat ini di depanku yang terlihat hanyalah seorang manusia dengan kesaktian yang didaya. Kesaktiannya ia dapatkan dari ritual sang raja dan tumbal-tumbalnya. Aku dan Cahyo merasa seharusnya dia bukan ancaman jika kami terpaksa harus bertarung mengadu kesaktian dengannya. Tapi intuisiku mengatakan bahwa Ndoro Sambur lebih berbahaya dari itu. Seketika aku melihat kepala Cahyo melayang terpisah dari tubuhnya. Aku panik. Hal itu terjadi begitu cepat setelah Ndoro Sambur menyerang Cahyo dengan mengikat selendangnya di leher Cahyo. Cahyo! Jangan! Suara Cahyo tiba-tiba terdengar dari tubuh tanpa kepala itu. Tiba-tiba apa yang kulihat berubah. Cahyo masih ada di hadapanku. Ia juga melihatku dengan wajah pucat. Kanan kepalamu. Cahyo mempertanyakan keadaanku. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu? Saat itu aku sadar bahwa Cahyo juga melihat hal yang sama. Ia melihat kepalaku terpisah oleh serangan Ndoro Sambur. Tawa Ndoro Sambur gemas. Ia terlihat mempermainkan kami. Jangan main-main dengan kami. Kalian tidak akan mati saat ini bukan karena kalian kuat. Kalian hidup karena aku masih membiarkan kalian hidup, bocah-bocah. Saat itu kami merasakan bahwa kami tidak berdaya di hadapan penari itu. Aku
Aku pun tersadar walau wujudnya adalah penari yang terkesan lemah, ia adalah Danyang penguasa jurang. Cukup, hentikan. Kami akan mencari benda-benda itu dan mengembalikannya padamu. Kembalikan dulu kami ke zaman kami. Kali ini Ndoro Sambor mendekat ke arahku. Ia meletakkan tangannya ke pipiku dan kali ini menatapku dengan tatapan tajam. Kalian meremehkanku. Kalian meremehkan dendam kami. Aku tidak dapat bereaksi saat melihat tatapan mata Ndoro Sambor. Entah apa yang terjadi saat itu dan seketika penglihatanku semakin kabur. Sepertinya kalian harus melihat ini. Entah bagaimana pandanganku tiba-tiba berputar. Suara gamelan yang ku dengar berubah asing. Lebih ramai, lebih megah. Dan tahu-tahu aku berada di sebuah tempat yang lain. Sebuah masa yang berbeda. Di hadapanku ratusan orang berkumpul menyaksikan sebuah pementasan tari. Ada para petinggi Belanda yang duduk angkuh di kursi tinggi dengan seragam putih dan topi kolonial. Di sisi mereka duduk seorang lelaki pribumi berpakaian mewah dengan sorot mata licik. Dan di sampingnya seorang dukun berpakaian serba hitam. Wajahnya dipenuhi garis-garis mistis, bibirnya terus bergumam mantra. Di bawah mereka di dalam sebuah ceruk besar yang menyerupai lubang tambang. Puluhan penari wanita dengan busana indah menari gemulai diiringi tabuhan gamelan dan karawitan. Penonton bersorak, musik riuh seolah sedang merayakan sesuatu. Namun tiba-tiba suara dukun itu terdengar berat bergetar bagi petir yang tertahan. Sudah waktunya. Ia melirik sang pemimpin pribumi dan dengan satu anggukan suara lantang menggema. Timbun! Penari dan pengerawit saling berpandangan, bingung. Hingga suara gesekan keras terdengar dari atas. Beberapa alat berat primitif, gerobak besar berisi tanah dan batu didorong ke arah ceruk. Apa maksudnya? Kami harus keluar. Teriak salah seorang penari, suaranya panik. Namun tebing di sekeliling mereka terlalu curam. Beberapa orang nekat berlari mencoba memanjat. Tapi seketika letusan senapan terdengar, membuat tubuh mereka jatuh tersungkur, darah mengalir. Jangan, ampun Tuan. Jerit mereka, namun wajah para petinggi Belanda di atas sana tetap datar, beku. Mereka menonton seperti menonton sebuah pertunjukan lain. Pemimpin pribumi itu berdiri, memainkan kumisnya dengan senyum sinis. Tenanglah, kalian tidak akan sendiri. Kami pastikan tidak ada seorang pun di luar sana yang merasa kehilangan. Dan benar saja saat itu gerobak lain datang, tapi kali ini bukan berisi tanah. Isinya jauh lebih mengerikan. Begitu digulingkan ke dalam ceruk, puluhan kepala manusia berguling jatuh. Teriakan histeris pecah bersamaan para penari menjerit. Sebagian langsung jatuh terduduk. Itu kepala anakku. Makhluk biadab. Suasana berubah jadi neraka. Penari dan pengerawit meronta, meraung, tangisan mereka saling bertumpukan. Namun para penjaga di atas hanya menertawakan. Ayo timbun, timbun semuanya. Tanah mulai digelontorkan ke dalam ceruk. Tubuh para penari yang mencoba berlari tergelincir, tertimpa tanah, sebagian tertutup setengah badan. Mereka meronta, menangis, memohon. Jangan, aku masih ingin hidup. Jangan tutup, tolong. Namun tak ada belas kasih. Butuh beberapa menit sampai akhirnya suara mereka teredam oleh timbunan tanah yang menutup rapat lubang itu. Apakah ritualnya selesai? Sudah, Tuan. Mulai sekarang proyek ini tak akan pernah diganggu lagi.
tanah ini telah diberi makan. Para mandor kolonial mulai memberi aba-aba pada pekerja. Sementara itu sang pemimpin pribumi dan dukun itu saling pandang dan tertawa. Bayangkan apa yang akan kita dapatkan dari tumbal sebanyak ini. Sang dukun tersenyum lebih lebar, menarik keris dari balik jubahnya. Dengan satu sayatan di lengannya, darah segar mengalir. Namun hanya sekejap luka itu menutup kembali seolah tidak pernah ada. Mata pemimpin pribumi membelalak, lalu dengan tergesa ia menirukan hal yang sama. Luka yang ia buat pun sembuh dalam sekejap. Keduanya terdiam sesaat, lalu tertawa semakin keras. Kesaktian ini, kita sudah di atas mereka semua. Bahkan orang-orang Belanda itu pun hanya boneka. Ya, kita sudah mengikat tanah ini dengan darah. Tidak ada yang bisa melawan kita. Namun apa yang tak mereka sadari adalah di balik tanah yang menutup rapat ceruk itu, puluhan tubuh yang ditimbun masih menyimpan jeritan terakhir. Suara tangisan, suara amarah, suara dendam, semuanya bercampur mengendap dan meresap dalam tanah. Dan tanah itu berjanji akan menuntut balas. Aku kembali tersentak ke kenyataan dan saat itu aku sadar. Sosok-sosok penari dan pemain gamelan yang ada di hadapanku mereka bukan sekedar bayangan. Mereka adalah yang pernah ditumbalkan, dikubur hidup-hidup dalam tanah proyeksi alan itu. Nan, Canan, kamu kenapa? Mereka korban tumbal. Penari, pemain gamelan semua dikubur hidup-hidup di bawah proyek tambang. Tapi mereka masih hidup, Nan. Lihat, mereka ada di sini. Aku menelan ludah, memaksa berdiri, menatap lurus ke arah Doro Sambur. Senyumannya merekah, matanya memantulkan cahaya aneh yang menusuk ke dalam hatiku. Mereka akan menuntut balas. Darah akan mengalir dari atas tebing ke dasar jurang. Sekejap kabut tebal menyapu kami. Angin berputar seolah ada ratusan suara menjerit di dalamnya. Mataku tidak bisa terbuka, tubuhku seperti terhempas. Dan ketika kabut itu mereda, hanya tersisa gerimis dingin yang membasahi tubuh. Nan, sadar, Nan. Panjol, apa yang terjadi? Kita di mana? Kita kembali ke dasar jurang, Nan. Aku cepat bangkit meski lututku gemetar. Senter yang kami bawa nyaris tidak sanggup menembus pekat malam. Hawa dingin semakin menusuk tulang, lebih dingin dari sebelumnya. Aku menoleh ke arah Cahyo, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Kenapa, Jul? Ia menunjuk dengan tangan gemetar. Buka matamu lebar-lebar, Nan. Dan saat itu aku benar-benar melihatnya. Di sekeliling kami berdiri puluhan sosok berpakaian penari. Wajah mereka putih pucat, sebagian retak seperti tanah kering. Mata kosong menghitam. Aku mengenali beberapa di antaranya. Wajah-wajah para penari dan pemain gamelan yang aku lihat dikubur dalam tanah. Tapi bukan hanya mereka, ada yang lain. Lebih banyak lagi penari-penari lain dari zaman berbeda. Dari cerita yang terputus, semuanya kini berdiri menatap kami penuh dendam. Langkah kaki berat terdengar, seorang maju dari kerumunan. Senyum lebarnya menyeringai hingga nyaris membelah wajahnya. Aku mengenalinya, ia adalah sosok yang mempertemukanku dengan Doro Sambur. Malam ini pertukaran akan terjadi. Mereka yang di atas akan kami tarik turun ke dalam kegelapan dan kami akan kembali ke atas sana. Di belakangnya terdengar gamelan ditabuh, perlahan nada fals dan sumbang seperti jeritan tulang yang dipukul. Suara itu makin keras, semakin menusuk telinga. Aku
Aku ingin berlari tapi tubuhku seolah terkunci. Kabut kembali turun, kali ini bercampur bau anyir darah. Dari dinding jurang aku melihat sesuatu merebes keluar. Cairan merah pekat yang menetes, mengalir, lalu berubah menjadi arus deras yang menggenangi tanah di bawah kaki kami. Darah itu makin lama makin tinggi, dan di antara genangan itu para penari terus menari dengan senyum yang mematikan. Di dasar jurang, hawa dingin menusuk tulang, kabut pekat berputar pelan, seolah ikut berirama dengan kemarahan para setan penari. Tatapan kosong mereka kini dipenuhi bara dendam yang dipendam ratusan tahun. Dan malam ini semua akan dituntaskan. Apa sebenarnya yang dilakukan para pekerja itu, Nan? Kenapa dendam mereka sampai bangkit sekuat ini? Kurasa lebih dari sekedar keserakahan. Ada sosok lain yang menjebak pekerja dan warga desa. Sosok yang menginginkan para penari ini kembali dari kematiannya. Tiba-tiba dentuman gendang terdengar, diikuti deru gamelannya mengalun semakin kencang. Suaranya tidak hanya menggema di jurang, tapi pasti juga terdengar hingga ke atas. Irama itu bukan sekedar musik, melainkan panggilan bagi sesuatu yang lebih gelap. Dari kegelapan kabut perlahan muncul sosok menari, cantik, anggun. Namun kebaya merah darah yang melekat di tubuhnya dan selendang hitam yang menjuntai membuat keindahannya justru menimbulkan ngeri. Aku mengenalnya, dia adalah sosok yang pernah memberiku penglihatan dari masa lalu. Doro Sampur. Gumamku, suaraku nyaris hilang, senyumnya mereka. Bukan sekedar senyum menggoda, tapi senyum yang menyimpan ancaman. Aura kuatnya membuat dadaku sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram leherku. Kalian bukan bagian dari perseteruan ini. Aku menghormati kalian karena pernah ada di antara para danyang. Maka ku izinkan kalian pergi, jangan campuri urusan ini. Kalau itu berarti membiarkan banyak nyawa jadi korban, itu tidak mungkin. Kalau begitu waktu kalian hanya sampai pementasan pembukaan ini selesai. Bila kalian gagal mengembalikan ketiga pusaka penari itu, Lampa Pati tidak bisa dihindarkan. Pusaka? Apa arti 3 benda itu sampai kalian tega menghabisi manusia demi mendapatkannya? Jundrik Srenggono, tusuk Konde Candrokirono, selendang Sukmo Raras. Ketiga pusaka itu lahir dari 3 zaman berbeda, dari darah dan tragedi. 3 peristiwa besar telah menodai tanah ini. Tragedi kerajaan di mana aku dilahirkan dalam darah, tragedi penumbalan di masa Kompeni, dan tragedi pembantaian yang menenggelamkan mayat-mayat ke dasar jurang ini. Setiap tragedi membawa pusaka sebagai penahan murka. Cundrik dari seorang pati, tusuk konde dari seorang pendekar, dan selendang dari seorang bangsawan. 3 janji, 3 pengikat antara manusia dan roh agar kami tetap tertidur. Namun janji itu telah diingkari, pusaka-pusaka itu telah dicuri, dan tanpa pengikat tidak ada lagi yang menahan kami. Suara gamelan semakin keras semakin sumbang. Nada-nada itu seperti jeritan manusia yang dicekik. Di sekeliling penari-penari roh mulai bergerak dengan langkah patah. Tubuh mereka meliuk aneh, wajah-wajah pucatnya retak seperti topeng yang hendak pecah. Manusia sudah melewati batas dan seharusnya kalian sudah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Dengan senyum mengerikan, Doro Sampur lenyap di telan kegelapan. Dan di sekelilingku pementasan dimulai. Penari-penari roh menari dengan gerakan gila. Kepalanya menekuk ke arah yang mustahil, tangan mereka menjulur seperti hendak meraih. Dari balik kabut muncul wujud-wujud lain, siluman dan yang terkutuk makhluk berwajah binatang. Semua ikut berbaur dalam tarian maut itu. Bau anyir darah tercium jelas, irama gamelan semakin menghentak.
Di dasar jurang malam itu pementasan kematian dimulai. Gimana ini, Nan? Cahyo gelisah, matanya liar menatap sekeliling. Ia tahu benar pusaka raga sukmaku di tanganku belum bisa sepenuhnya kupanggil kekuatannya. Aku menghela napas panjang, menengadah ke langit jurang yang tertutup kabut kelabu. Suara gamelan menderu di sekeliling kami. Semakin lama semakin menghantam dada seperti jantung yang berdegup tak wajar. Aku lalu duduk bersila, memejamkan mata, mencoba menenangkan jiwa. Tenang, Jul. Tuhan tidak pernah memberikan permasalahan tanpa jalan keluar. Kita hanya harus berserah dan berpikir jernih. Sementara aku tenggelam dalam semedi, Cahyo berusaha menjaga kewaspadaan. Di sekeliling kami pementasan makhluk gaib semakin menggila. Penari-penari dengan wajah retak, tubuh terbelit kain lusuh, menari dengan gerakan patah. Sesekali mereka berhenti menatap kami dengan senyum yang membeku. Senyum yang membuat darah membeku. Aku makin larut dalam semedi sampai tiba-tiba aku merasakan keberadaan lain, bukan roh, bukan bayangan, tapi sesuatu yang hidup. Sesuatu yang selama ini berdiam di dasar jurang menunggu. Mataku terbuka, aku menoleh ke arah sebuah pohon raksasa. Akarnya mencuntai seperti belitan ular, dan di sana menempel sosok tulang belulang manusia, masih lengkap seakan tubuhnya di penjara akar itu. Tulang tengkoraknya menunduk seakan masih berdoa. Aku berdiri, langkahku otomatis menuju pohon itu. Nan, kamu ngapain? Cahyo berseru panik melihatku mulai memanjat. Tanganku meraba akar-akar yang melilit tulang itu. Jul, benar dugaanku, ini Mbah Projo. Aku menunjuk bagian tulang belulang yang ditutupi bekas sisik yang telah mengeras, menempel pada tulang seperti fosil. Mbah Projo dari masa itu? Benar, ia memilih cara ini. Mengikat dirinya dengan pohon seakan mati padahal ia hanya tertidur. Dengan cepat aku mencabut keris, memotong akar-akar dan sulur yang membeli tubuh kerangka itu. Cahyo ikut membantuku meski wajahnya pucat pasi. Saat lilitan terakhir terputus, tanah di sekeliling pohon berguncang pelan. Tulang belulang itu bergetar lalu bergerak. Potongan tulang mulai menyatu kembali dengan bunyi mengerikan. Dari sela tulang perlahan muncul daging. Lalu sisi keras yang menjalar di sepanjang tubuhnya, separuh manusia separuh ular. Sosok itu membuka matanya, dua mata tua namun penuh bara yang menolak padam. Mbah Praja bangkit kembali. Cahaya langsung mundur ketakutan. Aku sendiri terdiam, hanya bisa menahan napas. Aku bersuara lirih. Aku ingat Mbah Projo terikat perjanjian gaib. Ia tidak bisa mati sebelum Doro Sambur benar-benar mati. Jadi selama ini ia menggunakan pohon ini untuk bersembunyi, untuk memalsukan kematiannya. Benar. Suara Mbah Projo serak dalam namun berwibawa. Tubuhnya yang rapuh masih mampu menimbulkan suara yang menekan. Ia menatap kami lalu meraba sisik di tubuhnya. Tak kusangka kalianlah yang membangunkanku. Mbah, Doro Sambur dan pengikutnya siap menghabisi manusia di atas sana. Ada satu desa, ada puluhan pekerja. Kami harus menemukan dua pusaka penari lain sebelum pementasan ini berakhir. Kalau tidak, lampah pati akan dimulai. Jadi inilah waktunya. Saat janji itu harus ditepati dan saat aku akhirnya diperbolehkan mati. Aku tak mengerti siapa yang ia ajak bicara, tapi satu hal ku tahu. Segala penderitaan, pengorbanan, dan keabadiannya ia tanggung selama ini hanya untuk sampai pada malam ini. Saya melepaskan sarungnya dan meminjamkannya kepada Mbah Projo untuk menutupi tubuhnya. Kini raut wajahnya sudah lebih tenang setelah kebangkitannya.
Mbak Projo, apa Mbak bisa membantu kami? Kami benar-benar tidak memiliki petunjuk keberadaan tusuk konde dan selendang yang dimaksud Doro Sangkor. Aku akan membimbing kalian menuju dua pusaka itu, namun aku tidak bisa membantu banyak. Kedua pusaka itu saat ini berada di tangan sosok yang kuat. Mbak Praja mengarahkan kami untuk kembali ke atas. Ternyata ia merasakan keberadaan kedua benda keramat itu di atas, bukan di bawah jurang ini. Dengan hati-hati kami kembali mendaki dasar jurang, meraih kembali tali yang mengantarkan kami ke bawah hingga kami berhasil melihat kembali Mbah Kartem dan yang lainnya di atas tebing. Lampapati. Lampapati adalah ritual pembuka. Saat itu makhluk dasar jurang akan bertukar tempat dengan manusia di sini. Kalau pementasan di dasar selesai, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Semua yang ada di ruangan itu terdiam, meresapi ancaman yang baru saja kuucapkan. Sebelum itu terjadi, kita harus menemukan tusuk konde Condro Kirono dan selendang Sukma Raras. Tapi gimana kita nemuinnya, Mas? Suara Yusron terdengar putus asa, matanya berkaca-kaca, seolah beban kesalahannya menindih pundaknya. Aku dan Cahyo serempak menoleh pada Mbah Projo. Sosok setengah manusia setengah siluman itu berjalan perlahan, menembus kerumunan pekerja yang masih diliputi rasa takut. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan siapa aku. Yang jelas benda itu harus segera ditemukan. Nanti kami jelaskan, saat ini hanya beliau yang bisa menerawang keberadaan pusaka itu. Kami bertiga bergegas meninggalkan tempat itu. Mbah Projo melangkah tanpa ragu, seakan intuisi gaibnya yang memandu. Jalan desa yang sepi terasa kian mencekam. Hanya suara derap langkah kami yang terdengar, hingga akhirnya ia berhenti di depan sebuah rumah besar yang tampak tua. Di sini, salah satu pusaka itu ada di sini. Aku segera melangkah maju mengetuk pintu rumah itu. Beberapa detik kemudian wajah yang sangat ku kenal muncul. Loh, Mas Danan. Pak Karmin, jadi ini rumah jenengan? Iya, ada apa, Mas? Aku menarik napas dalam lalu memperkenalkan Mbah Projo. Menurut beliau salah satu pusaka menari ada di sini. Selendang Sukma Raras ada di sini. Apa maksud kalian? Saya tidak pernah main-main dengan benda semacam itu. Aku melirik ke arah Mbah Projo. Wajahnya keras, tidak sedikit pun menunjukkan keraguan. Sementara itu Cahyo yang sedari tadi mengamati seisi rumah dari sela pintu mendadak bergumam. Mungkin bukan Pak Karmin, mungkin ada orang lain di rumah ini. Tidak mungkin, di rumah ini hanya ada saya dan istri saya. Anak-anak saya sudah lama tinggal di kota. Namun tiba-tiba suara keras terdengar dari pintu belakang. Dia kabur. Pak Karmin sontak berlari ke arah belakang rumah. Kami semua mengejarnya dan di sanalah kami melihatnya. Seorang perempuan berlari tergesa, selendang hitam merias emas erat di peluknya. Yatmi! Pak, siapa itu? Itu Yatmi, istri saya, tapi aku tidak tahu kalau benda itu ada padanya. Sudah, bingungnya nanti saja, kita kejar dulu. Kami pun berpencar mengikuti arah lari Bu Yatmi. Ia menembus gang-gang sempit, berusaha menghilang di kegelapan desa. Nafasnya tersengal, langkahnya gemetar, namun pelukannya pada selendang itu makin erat, seakan ia rela mati daripada melepasnya. Cahaya bergerak lebih lincah, ia melompat ke atap rumah, berlari cepat, dan setiap kali Bu Yatmi berbelok, sosok Cahaya selalu muncul di ujung gang menghadang. Yatmi, apa-apaan ini? Kembali! Namun Yatmi sama sekali tidak menoleh, tatapannya kosong, wajahnya pucat, seolah ada sesuatu yang mengendalikan raganya. Hingga akhirnya, cukup! Cahaya tiba-tiba melompat turun, mendarat di ujung gang, tubuhnya menghadang penuh. Mata tajam menatap perempuan itu.
Bu Yatmi terhenti terengah-engah, pelukan pada selendang Sukmarara semakin kuat. Matanya kini dipenuhi air mata dan ketakutan, seolah bukan hanya mereka yang mengejarnya, melainkan bayangan lain yang lebih mengerikan di balik kegelapan malam. Bu Yatmi masih berusaha lari, tapi aku dan Pak Karmin sudah menghadangnya di ujung gang. Nafasnya tersengal, matanya liar, selendang hitam itu dipeluk erat seakan nyawanya sendiri. Yatmi, jelaskan ini semua. Selendang ini milikku, Pak. Selendang ini terlalu indah, terlalu berharga untuk dikuasai setan-setan itu. Aku tercekat dari sorot matanya, jelas Bu Yatmi sudah dibutakan oleh daya gaib selendang Sukmararas. Tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih kelam di balik pengakuannya. Bu Yatmi, tolong kembalikan, nyawa warga desa dalam bahaya. Perempuan itu tiba-tiba menoleh padaku, tatapannya tajam, sinis, bukan lagi seperti seorang ibu kepala desa. Memangnya kenapa? Mati ya mati saja, selendang ini tetap milikku. Yatmi, jangan keterlaluan. Namun kilatan besi muncul di tangan Bu Yatmi, pisau. Yang angkat tinggi-tinggi lalu menempelkannya di lehernya sendiri. Kalau kalian memisahkan aku dari selendang ini, lebih baik aku mati. Misa Darmi, kau sudah kesetanan. Tapi istrinya tak peduli. Sambil memeluk erat selendang itu, ia berjalan mundur. Pisaunya menekan kulit leher hingga meninggalkan goresan darah tipis. Aku tercekat, tak pernah kusangka benda keramat itu bisa menjerat jiwa seseorang sampai rela mengorbankan hidupnya sendiri. Lalu tiba-tiba pisau di tangan Bu Yatmi terpental, tubuhnya terhuyung dan jatuh menghantam tanah berdebu. Kesuwen. Cahaya muncul dari belakang dengan santai, tangannya masih mengepal. Dengan cekatan ia meraih selendang itu dari dekapan Bu Yatmi. Aku melongo. Cayo, Tenku, itu istri kepala desa. Maaf ya Pak, agak kurang ajar dikit. Kalau mau marah nanti aja, yang penting ini selendangnya kan. Benar, itu selendang Sukmarara. Sekarang kita cari pusaka berikutnya. Aku sempat melirik Pak Karmin yang sudah berlutut mengguncang tubuh istrinya yang pingsan. Ia menoleh padaku, memberi isyarat dengan tangannya, pergilah, lanjutkan pencarian itu. Aku menggertakkan gigi lalu mengikuti Mbah Projo. Di jalan aku melotot ke arah Cahyo. Ngawur kamu, Jul. Mukul mak-mak kualat kamu. Bonan, kalau aku biarin kita sudah kelar sebelum ketemu pusaka. Lah kondisinya gini kok malah drama. Mantap, solusi cepet. Yang penting kualatnya jatah kamu. Asam bagi dua toh yo. Moh. Aku terus mengikuti langkah Mbah Projo, tapi kali ini ia terlihat resah. Beberapa kali ia berputar ke titik yang sama. Mbah, ada apa? Aku merasakannya tusuk Konde Condrokirono ada di sekitar sini. Tapi entah kenapa keberadaannya selalu berpindah. Aku menarik napas panjang lalu duduk bersila mencoba semedi. Sementara itu Cahyo memanjat pohon tinggi, matanya menyisir desa dari ketinggian. Tak lama, aku membuka mata bersamaan dengan Cahyo berseru dari atas pohon. Di sana. Kami menunjuk ke arah yang sama, sebuah batang pohon besar di pinggir desa. Di sana sesosok bayangan tampak berdiri. Kami segera berlari. Namun sebelum sempat mendekat, Mbah Projo mengangkat tangan. Tunggu, jangan gegabah. Dia bukan orang biasa. Bayangan itu tersenyum samar. Ia melangkah keluar dari gelap, memperlihatkan dirinya. Seorang pria berusia parubaya, pakaiannya aneh. Hanya kain panjang hitam dililit di tubuhnya, membuatnya tampak seperti berasal dari zaman lain. Di tangannya tergenggam sebilah pisau panjang, karatan dengan ukiran aksara Jawa di bilahnya. Seharusnya kalian maju saja. Belatiku sudah lama menunggu untuk menyebut kalian. Darahku berdesir dingin. Dengan segera aku menarik keris Raga Sukma.
Menggenggamnya erat, pertarungan berikutnya akan segera dimulai. Kau yang maksud Yusron untuk mencuri Cundrik Serenggono? Aku tidak pernah menghasut. Nafsunya sendiri yang mau tergoda dengan benda itu. Aku hanya membuka jalan. Apa sebenarnya tujuanmu? Sebuah tempat akan bangkit. Sebuah puri bangsa demit yang disegel ribuan tahun lalu, dan darah manusia adalah kunci pembuka segelnya. Dengan cara ini aku bahkan tidak perlu mengotori tanganku sendiri. Teriakan panjang pecah dari arah tebing. Suara panik, jeritan ketakutan bercampur tangis dan tawa menggila. Aku, Cahaya, dan Mbah Projo langsung menoleh. Dan itu suara gending. Aku terperanjat. Benar, suara gamelan dari dasar jurang sudah lenyap. Hening. Itu hanya berarti satu hal. Pementasan pembuka telah selesai. Makhluk-makhluk dasar jurang benar-benar menempati ucapannya. Akhirnya dimulai. Suara ricu dari arah tebing semakin mendekat. Teriakan putus asa merambat, seperti gelombang neraka yang merayap menuju desa. Cahaya menggertakkan gigi, lalu menatapku penuh tekad. Jangan tinggalkan kami. Aku akan menghadapi bapak-bapak kuno ini. Kau harus mengurus apa yang terjadi di atas. Kamu yakin, Jol? Harus ada yang menangani kerusuhan di sana. Kalau kita semua di sini, habis sudah semua orang-orang desa. Bocah sombong. Aku Ki Celantri, betapa yang sudah hidup dari ratusan tahun. Kau pikir bisa menandingiku? Aku sempat ragu. Cahaya masih muda, sementara lawannya adalah seorang petapa gaib yang jelas punya ilmu mematikan. Tapi melihat Cahaya berdiri tegak, matanya menyala penuh keberanian, aku tahu ia punya peluang. Aku menatap Mbah Projo yang kini menutup matanya merasakan keberadaan pusaka. Aku akan tinggalkan tusuk konde itu pada kalian. Jangan sia-siakan waktu. Pergi, Nan. Cepat, aku janji aku gak akan kalah. Di belakang terdengar bentakan Ki Celantri yang menggema, diikuti suara benturan keras. Awal dari pertarungan maut antara Cahaya dan petapa sakti itu. Dan aku tahu nasib desa kini dipertaruhkan di dua medan sekaligus. Awan hitam menutupi rembulan. Dari ujung tebing terdengar jeritan para pekerja yang kesetanan. Sebagian masih sadar, sebagian lagi berusaha mempertahankan kesadarannya yang mulai terkoyak. Mbah, apa yang terjadi? Tolong Mas, begitu gending berhenti mereka mendadak kesurupan. Teriak Mas Yusdi sambil sibuk mengikat tali pada tubuh pekerja lain agar tidak membahayakan diri. Aku membuka mata batinku dan yang kulihat gila. Proyek jembatan itu penuh kerumunan makhluk tak kasat mata. Penari berwajah pucat, pemain gamelan tanpa bayangan, hingga sosok-sosok tanpa wujud yang melayang. Mereka semua berebut memasuki tubuh manusia di sekitar mereka. Mas, ayo nari. Suara itu terdengar dari tubuh Wahyu, tapi suaranya adalah suara perempuan. Tubuhnya bergerak menari dengan lemah gemulai. Tak jauh darinya seorang pekerja lain membalas gerakannya. Aku mengenali tarian itu dan aku tahu tarian itu selalu berakhir dengan kematian. Suara gong kembali berdentum. Dari bawah jurang berhamburan sosok-sosok menari tak kasat mata. Mereka melayang naik, jumlahnya tak terhitung. Sebenarnya ada berapa banyak mereka? Apa kita benar-benar bisa selamat? Aku meraih dahi seorang pekerja kerasukan di pelukannya, melafalkan doa. Roh yang menguasai tubuh itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya terusir. Belum waktunya menyerah, Mbah. Aku melangkah ke ujung proyek jembatan. Jurang menganga di depanku.
Tempat segala kengerian itu bermula, aku mencari satu sosok. Doro Sampur! Suaraku menggema hingga ke dasar jurang. Pekerja bahkan roh-roh di sekitarnya menoleh padaku. Aku mengangkat sesuatu di genggamanku. Janjiku belum kulupakan, selendang Sukmarara sudah kudapatkan. Tidak ada jawaban, tapi aku tahu ia ada di bawah sana mengawasi. Aku melepaskan genggaman, membiarkan selendang hitam bermotif benang emas itu jatuh ke jurang. Selendang itu tidak tertiup angin, melainkan lurus menuju dasar kegelapan. Aku mempertaruhkan segalanya. Suara-suara itu menggema di belakangku. Suara tawa, teriak, rintihan, semua menyatu. Seolah siap menjatuhkanku, tapi aku menutup mata, menyerahkan nyawaku sepenuhnya pada Sang Pencipta. Doa mengalir dalam hati menenangkan batinku, kemudian aku merasakannya. Sesuatu bergerak dari bawah. Saat ku buka mata, tampak sesosok perempuan anggun berkebaya merah melayang perlahan. Tangannya menggenggam selendang Sukmararas. Bukan aku yang mengendalikan mereka. Aku pun tak mampu menahan bencana ini. Tidak mungkin kalau bukan kau. Tapi aku bisa memberimu sedikit waktu. Yang mengikat selendang Sukmararas di pinggang lalu melangkah melewatiku. Satu isyarat ia berikan pada pemain gamelan. Gending kembali terdengar dan Doro Sampur mulai menari. Sejenak semua terdiam. Para pekerja yang kerasukan bahkan roh-roh dari dalam jurang terpukau pada tarian itu. Mereka tidak akan memasuki desa selama aku menari, tapi kau tahu benar apa yang terjadi saat tarian ini usai. Aku tercekat, aku tahu persis setiap tarian itu selalu berakhir dengan kepala tumbal yang terpisah dari tubuhnya. Dan kali ini ada puluhan kepala yang dipertaruhkan. Ini pertaruhan, Nadanan. Jika kita berhasil semua selamat, tapi kalau gagal, semua kepala di sini akan melayang. Aku mengangguk. Saat ini aku menyadari bahwa Doro Sampur tidak bisa dinilai sebagai sosok yang baik ataupun jahat. Ia sama seperti danyang lainnya yang merupakan bagian dari alam dan memiliki kedua sifat itu. Aku hampir melangkah untuk kembali membantu Cahaya, tapi tiba-tiba sebuah sosok lain muncul dari kejauhan, memperhatikan kami dalam diam. Mau kemana, Capakus? Suara itu lirih namun menusuk, diikuti tawa tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang perempuan tua muncul dari balik kabut. Ia tampak anggun sekaligus menyeramkan. Pakaian yang melekat di tubuhnya hanya kain hitam panjang yang dililit persis seperti Kicalantrik. Nyisrawas. Mas, siapa dia? Pakaiannya sama seperti Kicalantrik yang sedang berhadapan dengan Cahyo. Seharusnya mereka tidak ada di sini. Ayahku sendiri yang dulu mengorbankan diri membakar jembatan itu agar mereka tidak pernah menyeberang ke Wangundayat. Aku melirik sekilas ke arah jembatan lama yang sudah runtuh dan tertutup semak belukar. Sejak awal aku memang curiga ada sesuatu yang disembunyikan di seberang jurang itu. Mereka penduduk desa seberang. Tepatnya suku asli, orang-orang yang bahkan penduduk sana jarang berani menemui. Ada yang bilang mereka adalah juru kunci tempat terkutuk, sebuah puri iblis yang disegel sejak ribuan tahun lalu. Sementara kami berbicara, langkah Nyisarawas semakin dekat. Senyumnya dingin, matanya memancarkan sorot penuh kelicikan. Apa maumu? Tidak ada yang kuinginkan. Aku hanya ingin memastikan para penghuni jurang mendapatkan haknya. Tidak akan kubiarkan aku harus merebut tusuk kundi candra kirani itu dari Kicalantrik. Belum sempat aku bergerak, Nyisarawas mengangkat sebuah boneka kayu berukir kasar. Jemarinya yang keriput bergerak pelan, dan seketika tubuhku kaku, seolah seluruh urat sarafku terikat benang tak kasat mata.
Nafasku sesak, aku bahkan sulit menggerakkan kelopak mata. Bakar Tembun merintih, ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Begitu pula para pekerja yang sudah kelelahan setelah tragedi kesurupan sebelumnya. Mereka semua kini hanya duduk kaku, mata kosong, tubuh menegang seperti wayang yang menunggu dalam menggerakkannya. Sudah, diamlah kalian di situ, jangan berkutik. Tarian Doro Sampur terlalu indah untuk dilewatkan. Sial, tidak ada yang bisa lepas dari kutukanku. Kalian semua beruntung bisa menyaksikan tarian terakhir Doro Sampur sebelum leher kalian diputus dari tubuh. aku tak menyerah. Satu persatu doa, amalan hingga ajian kubacakan. Namun semuanya sia-sia, seperti menyalakan obor di tengah badai. Api itu langsung padam. Nisrawas, untuk apa semua ini? Kita semua manusia tak pantas ikut campur dalam urusan para lelembut. Manusia? Jika aku manusia seperti kalian, tubuhku sudah jadi tanah ratusan tahun lalu. Aku petapa yang melampaui ajal. Darahku berdesir sama seperti Kiclantrik, seorang manusia yang memilih jalan abadi dengan menukar sisi kemanusiaannya. Sial, kalau begini Cahyo pasti dalam bahaya di hadapan Kiclantrik. Aku harus cepat bertindak. Pikiranku kalut, seluruh tubuhku kaku. Dan di depan mata para setan penari hingga makhluk gamelan gaib berpusat pada panggung Doro Sampur. Tarian itu bukan lagi sekedar pertunjukan. Ia menyihir, menelan jiwa siapapun yang menatapnya. Tolonglah, seandainya aku bisa memanggil Nyi Sendang Rango, mungkin ada harapan. Tapi aku tak bisa. Tubuhku beku, doa-doaku tertahan. Aku hanya bisa berharap pada pusaka terakhir yang kumiliki. Seandainya keris Raga Sukma masih punya tenaga, aku mungkin bisa memisahkan Sukma dari Raga. Raga Sukma? Ya Mbah, tapi tenaganya sudah habis di pertempuran sebelumnya. Bakar Tem diam sejenak, lalu dengan napas panjang ia merapal doa, menundukkan wajah seolah terlelap. Dari matanya kulihat sinar samar, dan tangannya yang gemetar mengulur bukan tubuhnya, melainkan roh tangannya menusuk ke dadaku. Hangat, sebuah aliran energi menetes masuk, bukan padaku tapi ke pusat pusaka Raga Sukma yang aku simpan. Sedikit saja kekuatanku hanya bisa mengisi seujung kuku, tapi gunakanlah. Terima kasih Mbah. Dengan hati-hati aku melepaskan Sukma dari ragaku. Tubuhku tetap kaku di samping Nyai Serawas. Tapi Sukmaku melayang berbaur di antara arwah-arwah yang berterbangan. Doro Sampur di tengah tariannya menoleh padaku, senyumnya samar, seolah sengaja mengalihkan perhatian Nyai Serawas agar ia tidak menyadari apa yang kulakukan. Aku menunggu momen tepat, dan begitu Nyai Serawas larut dalam tarian, aku menghantamkan boneka kayunya dengan kekuatan Raga Sukma. Boneka itu pecah jadi serpihan. Apa? Patungku? Ia menoleh cepat, tapi sudah terlambat. Seluruh boneka kayu di tangannya hancur. Ikatan kutukannya rontok. Tubuh para pekerja terlepas, terkulai lemas, bebas dari belenggu gaibnya. Bocah kurang ajar. Aku tahu ini baru awal. Nyi Serawas meraih sekepal sirih dari mulutnya, mengunyahnya lalu memuntahkannya ke telapak tangan. Cairan merah itu berdenyut seperti darah hidup. Dengan ini akan kucabut urat nadimu. Namun aku sudah bersiap. Ku kerahkan ajian Gambur Mekso. Kutaburkan doa-doa seperti puisi. Angin berdesir, berputar kencang menutup suara, menutup pandangan, menutup pendengaran. Apa ini? Nyi Serawas menjerit, tapi suaranya sendiri terserap badai.
Ia mencoba mengucap kutuk, tapi setiap kata buyar hilang di telan angin suci. Matanya liar, tangannya gemetar. Boneka-boneka kayu yang tersisa retak sendiri di pangkuannya. Saat itu aku tahu aku berhasil menahannya, tapi hanya sebentar. Bakartem menatap jauh ke arah kaki tebing. Dari kegelapan cahaya obor mulai bermunculan. Semakin lama semakin banyak mendekat ke arah kami. Danan itu mereka. Warga Wangun Dayat, Mbah. Aku yang memanggil mereka. Kamu gila, mereka bisa mati semua. Kalau tidak begini, siklus ini akan terus berulang. Tidak akan pernah selesai, Mbah. Raut wajahnya bingung, tapi aku tahu ia perlahan mencoba memahami keputusanku. Aku kembali ke Raga dan mendekati Pak Karmin. Bu Yatmi bagaimana, Pak? Istri saya sudah bersama ibunya, dia aman sekarang. Maafkan dia, Mas, saya akan coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Syukurlah, sekarang kita semua harus hadapi ini bersama-sama. Perlahan warga desa mulai bisa melihat wujud para lelembut yang menari liar di tebing. Sosok-sosok hitam itu melompat, berputar, melolong seolah siap memangsa siapapun. Suara gamelan gaib berdentum samar dari jurang, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Lambapati, malam ini adalah langkah maut. Saat para setan dari dasar jurang menuntut pertukaran dengan manusia di atas jurang. Mas, kami cuma orang biasa. Apa yang bisa kami lakukan melawan itu semua? Hadapi. Mereka saling pandang, gemetar. Ada yang ingin kabur, ada yang memegangi tangannya sendiri karena takut. Tapi aku melangkah ke tengah, berdiri di antara para pekerja dan para warga. Kalau kita terus lari, dendam ini tidak akan pernah berhenti. Malam ini kita putuskan segalanya. Aku memastikan Ajian yang menahan panca indera Nyi Serawas masih bekerja, lalu mulai memimpin bacaan doa-doa dan ayat-ayat suci. Awalnya hanya suara lirih beberapa orang, tapi kemudian makin banyak yang mengikuti. Pak Yusron menepuk bahu warga yang ragu, mencoba menenangkan. Percayalah pada Mas Danan, ayo ikuti saja. Satu persatu mereka duduk di tanah, membentuk lingkaran di tepi jurang. Suara doa mengalun, menyatu dengan deru malam. Bagi mereka yang bermata batin, pemandangan ini begitu kontras. Di satu sisi roh-roh menari dengan liar, wajah mereka dipenuhi amarah, tawa dan dendam. Di sisi lain manusia duduk bersila melantunkan doa dengan hati yang gemetar tapi tulus. Perlahan sesuatu terjadi, satu demi satu roh gentayangan berhenti menari. Mata mereka yang merah pada memudar. Wajah penuh kebencian berubah sendu, seperti diselimuti rasa damai yang sudah lama mereka lupakan. Lalu mereka lenyap satu persatu, hilang di telan cahaya. Aku menarik napas lega, tapi kelegaan itu hanya sebentar. Karena sosok Ndoro Sampur masih tetap menari di hadapan kami. Suara lirihnya menyusup ke telingaku. Kau tahu kan, Danan, semua ini tidak berarti untuk penari-penariku. Mereka bukan roh biasa. Dendam mereka tertambat pada darah dan ritual pendahulumu. Tubuhnya berputar anggun, selendang hitamnya hampir menyentuh wajahku. Lalu ia berbisik dingin menusuk. Masih tersisa satu babak lagi. Bakartem terlihat cemas. Kami semua tahu bila babak itu berakhir tanpa solusi, kepala kami akan dipisahkan paksa oleh selendang Sukma Raras. Tapi aku menolak panik. Dalam hatiku aku percaya dia pasti datang. Matahari mulai merayap ke ufuk saat cahaya pertama sudah muncul. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu melilit leherku. Selendang hitam itu mencekik semakin erat. Maaf, waktumu sudah habis. Darahku berdesir, aku siap menerima akhirku. Sampai sebuah benda berkilauan melesat dari kejauhan. Tusuk kondi berkilatan menancap tepat di tanah di depan Ndoro Sampur. Disusul suara langkah tergesa semakin mendekat. Cukup,
tusuk kondisi sialan itu sudah aku kembalikan. Cahyo. Dari kegelapan Cahyo muncul, terengah-engah keringat membasahi wajahnya. Aku tidak bisa menahan senyum. Telat sedikit lagi kamu udah gak lihat kepalaku lagi. Tenang, nanti bisa aku operas lagi. Ngawur kamu, Jul. Meski menegangkan, aku merasa lega. Kepercayaanku padanya tidak salah. Nyi Serawas menjerit marah. Tidak mungkin, kalian tidak mungkin mengalahkan Ki Celantri. Cahyo hanya menjawab dengan nada santai. Loh, kan cuma minta aku ambil tusuk konde ini. Ngapain repot-repot berantem segala? Aku meliriknya dengan kening berkerut. Entah apa yang ia lakukan untuk mendapatkannya. Tapi itu bukan waktunya untuk bertanya. Yang penting sekarang. Aku menatap Doro Sampur. Suaraku bergetar tapi mantap. Doro Sampur, ketiga pusaka sudah kembali padamu. Terima kasih, tapi ini bukan milikku. Aku dan Cahyo saling pandang, bingung. Belum sempat bertanya, ia mengeluarkan Cundrik Serenggono dan mengangkat kedua pusaka itu ke udara. Dari kegelapan tiba-tiba sepasang tangan lentik muncul, mengambil benda-benda keramat itu. Sosok pertama, seorang wanita tinggi berkebaya putih menundukkan kepala saat menerima tusuk konde Condrokirono. Sosok kedua berkebaya hitam mengambil Cundrik Serenggono dengan sorot mata penuh luka. Aku tidak pernah sendiri. Nyi Condrokirono dan Raden Ayu Serenggono selalu bersamaku. Dadaku berdegup keras. Tiga danyang penari itu berdiri sejajar. Anggun sekaligus menyeramkan, bagaikan tiga bayangan purba yang bangkit dari kisah darah. Apa maksudmu, Doro Sampur? Aku yang bertanya, apa maksudmu mengajak manusia-manusia itu mendoakan kami? Karena aku ingin menuntaskan dendam ini, tidak lebih. Mereka yang berdiri di sini malam ini bukan orang-orang yang pernah mengorbankan kalian. Mereka datang untuk menjaga dan mendoakan kalian. Kalau begitu, mengapa pusaka kami bisa kalian curi? Dadaku tersekat. Aku teringat peristiwa itu dan belum sempat menjawab. Sebuah suara Paro memecah ketegangan. Kalian hanya salah arah. Semua kepala menoleh dari kerumunan. Mbah Projo melangkah maju, wujudnya berubah. Wajahnya penuh kerut penderitaan. Tubuhnya rapuh tapi aura gaib di sekelilingnya masih terasa kuat. Jurang penari tempat kalian bersemayam punya dua sisi. Kalian melampiaskan dendam pada siapapun, padahal dua sisi itu berbeda. Desa ini Wangun Dayat mendoakan kalian, sementara desa di seberang mereka lah yang memanfaatkan dendam kalian. Tatapan Doro Sampur dan kedua dayang serentak menoleh ke arah Nyi Serawas. Wajah perempuan tua itu menegang, lalu tanpa berkata apa-apa ia mundur dan dalam sekejap menghilang menembus kegelapan hutan. Ketegangan pecah seketika ketika Yusron maju ke depan. Wajahnya penuh rasa bersalah. Cundrik Serenggono, saya yang mengambilnya karena pucuk rayu Ki Celantri. Semua salah saya. Aku dan Cahyo segera berdiri di sisinya. Walaupun Yusron bersalah, kami tidak akan membiarkan ia sendirian menghadapi murka para danyang. Warga desa dan para pekerja menatap dengan wajah pucat. Di belakang kami, tebing dipenuhi manusia yang berdoa. Sementara di depan para danyang penari melayang di udara. Selendang mereka berputar bagai kabut hitam. Dua dunia bertemu di jurang ini. Tiba-tiba suara Doro Sampur terdengar lantang. Kalau begitu jangan pernah hubungkan kedua desa. Hentikan pembuatan jembatan itu, maka kami tidak akan melukai kalian lagi. Pak Karmin terdiam. Ia menoleh pada para pekerja kebingungan. Namun saat itu juga Pak Joyo melangkah maju dari kerumunan. Proyek ini akan kami hentikan, tidak usah takut Pak Karmin. Kami berjanji tidak akan ada jembatan yang menghubungkan tebing ini.
Mulai saat ini mata kami hanya tertuju pada desa seberang. Doro Sampur lalu berbalik bersama Condro Kirono dan Raden Ayu Serenggono serta arwah penari lain. Tubuh mereka mulai memudar di telan cahaya fajar. Namun sebelum lenyap, suaranya masih terdengar bergema di dinding jurang. Ingat, kami masih ada, jurang ini tetap kediaman kami. Hening, hanya suara burung pagi yang mulai bersahutan. Kami semua terdiam, tidak tahu harus merasa lega atau takut. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar. Aku dan Cahyo menoleh dan melihat Mbak Projo berjalan ke arah jurang. Tubuhnya goyah namun langkahnya mantap. Bah, aku harus mencari cara untuk mati dan jawabannya ada di desa seberang. Jangan khawatirkan aku. Mbah, kami akan selalu mendoakanmu. Mbak Projo melambaikan tangannya sebentar lalu lenyap di telan kabut jurang. Pagi itu menandai akhir dari teror jurang penari. Tentang bagaimana manusia di masa lalu tega menumbalkan sesamanya demi nafsu dan kuasa. Tentang bagaimana roh-roh penari itu hanyalah cermin dendam para korban yang mati keji. Sejak saat itu proyek jembatan tidak pernah berlanjut. Warga Wangun-Dayat bersumpah akan menolak setiap rencana pembangunan yang mencoba menghubungkan tebing terkutuk itu apapun alasannya. Namun satu hal tetap menjadi misteri. Desa seberang dan Putri Keramat yang disebut-sebut Ki Celantrik tidak ada yang mengetahuinya. Konon tempat itu adalah sarang dedemit yang disegel ribuan tahun lalu, sesuatu yang akan menjadi ancaman dan malapetaka jika kembali di zaman ini. Tetapi tanpa tumbal, seharusnya segel itu tidak akan pernah terbuka. Walau begitu, entah mengapa aku dan Cahyo tetap merasa gelisah, seakan-akan semua ini hanyalah awal. Dan pada waktunya kami akan berurusan dengan desa itu, bahkan dengan puri dedemit yang menanti dalam kegelapan. Sekian. Dan terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.